diskusi kami yaitu emulsifikasi. Saya Zakirina Kamila dengan NIM 16. Di sini ada emulsifikasi. Emulsifikasi adalah proses fisik di mana dua fase cair yang tidak dapat bercampur, misalnya udara dan minyak, dicampurkan dengan bantuan suatu zat yang disebut emulsifier. Saya Mutia Mutmainah nomor 2303040033. Di sini ada prinsip emulsifikasi. Prinsip dasar dari emulsifikasi melibatkan pengurangan tegangan permukaan antara dua fase. Ketika dua cairan tidak bercampur atau tercampur, gaya tarik menarik antara molekul di permukaan cairan menyebabkan terbentuknya tetesan besar. Pada saat emulsifier ditambahkan ke dalam campuran, bagian hidrofilik akan berinteraksi dengan fase udara, sementara bagian hidrofobik berinteraksi dengan fase minyak, membentuk lapisan pelindung di sekitar tetesan minyak dan mencegah koalesensi. Nama saya Wahyu, NIM 60. Yang selanjutnya ada tujuan emulsifikasi, menentukan struktur karakteristik adonan yang sangat mempengaruhi pemisahan lemak dan air dari produk selama pemasakan, menciptakan sifat sensorik yang khas seperti tampilan, tekstur, rasa, atau suara. Di sini ada stabilitas emulsi. Stabilitas emulsi adalah ketahanan emulsi untuk mempertahankan struktur dan mencegah deformasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti viskositas, ukuran tetesan, dan keberadaan surfaktan. Emulsi yang stabil lebih sulit memecahkan sehingga dapat bertahan lebih lama. Faktor stabilitas emulsi yaitu tipe emulsifier, viskositas, padatan partikel. Saya Salwa Anufa akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi. Yang pertama adalah tipe emulsifier. Nah, tipe emulsifier ini dapat dibedakan menjadi emulsifier oil in water yang menghasilkan emulsi dari minyak yang terdispersi dalam udara. Lalu ada emulsifier water in oil yang menghasilkan emulsi di mana udara terdispersi dalam minyak. Yang kedua ada viskositas. Media dengan viskositas yang tinggi dapat memperlambat pergerakan tetesan minyak dan mengurangi kemungkinan koalesensi. Yang ketiga ada padatan partikel. Nah, padatan partikel padat seperti pasir, aspal, lilin, tanah liat, lumpur, korosi produk, dan kerak mineral dapat menstabilkan emulsi dengan cara membentuk film pada antarmuka air dan minyak. Saya Reti dengan NIM 42. Di sini ada jenis-jenis emulsifier. Yang ke satu ada emulsifier hidrofobik, yaitu zat yang memiliki struktur molekul dengan bagian hidrofilik menarik air dan bagian hidrofobik yang menolak air. Yang kedua ada emulsifier hidrofilik, zat yang memiliki dua bagian yaitu hidrofilik yang suka air dan hidrofobik yang suka minyak. Yang ketiga ada emulsifier non-ionik. Emulsifier non-ionik adalah zat pengemulsi yang tidak memiliki muatan listrik dalam larutannya. Yang keempat, emulsifier anionic. Jenis emulsifier yang memiliki gugus hidrofilik yang bermuatan negatif. Yang kelima itu ada emulsifier kationik, gugus hidrofilik yang bermuatan positif. Berfungsi untuk menstabilkan emulsi dengan menarik fase minyak sehingga memudahkan pencampuran antara minyak dan udara. Saya Anissa dengan NIM 09. Di sini ada pengaruh karakteristik kimiawi terhadap aktivitas emulsifier. Struktur molekul emulsifier yang bersifat amfifilik dengan bagian hidrofilik yaitu yang suka air dan lipofilik berperan penting dalam stabilisasi emulsi. Bagian hidrofilik berinteraksi dalam fase air, sedangkan bagian lipofilik berinteraksi dalam fase minyak, sehingga memungkinkan emulsifier untuk berada di antar muka kedua fase. Panjang dan komposisi rantai lipofilik serta jenis gugus polar pada bagian hidrofilik mempengaruhi efisiensi emulsifier dalam menurunkan tegangan antarmuka dan menstabilkan emulsi. Sebagai contoh, emulsifier dengan rantai lipofilik panjang lebih efektif untuk emulsi air dalam minyak. Peran emulsifier dalam bidang pangan, pertama yaitu emulsifier memiliki peran penting dalam industri pangan, terutama dalam
menciptakan tekstur, meningkatkan stabilitas, dan memperpanjang emosi produk. Emulsifier membantu pembentukan emosi yang stabil seperti dalam produk margarin, mayonnaise, es krim, dan saus. Selain itu, emulsifier berfungsi sebagai agen pengemulsi dalam coklat untuk memberikan viskositas yang tepat dan mencegah pemisahan lemak. Yang terakhir, kesimpulan. Emulsifikasi merupakan proses penting dalam berbagai bidang, khususnya industri pangan, yang memungkinkan pencampuran dua fase yang secara alami tidak bercampur seperti minyak dan air. Prinsip kerja emulsifikasi bergantung pada penggunaan emulsifier, senyawa amfifilik yang dapat menurunkan tegangan antar muka dan menstabilkan emulsi. Stabilitas emulsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tipe emulsifier, viskositas, suhu, pH, serta karakteristik kimiawi bahan. Pemilihan emulsifier yang tepat didasarkan pada sifat hidrofilik, lipofilik, dan kompatibilitasnya dengan sistem emulsi. Dan selanjutnya ada video mekanisme emulsifikasi. Di sini ada contoh dari mekanisme emulsifikasi. Ada minyak dan juga air. Emulsifier terdiri dari hidrofilik, yaitu yang suka air, dan hidrofobik yang tidak suka air. Tipe emulsi yang terbentuk akan bergantung pada proporsi minyak dan air. Jika proporsi air lebih banyak, kemungkinan yang terbentuk adalah minyak dalam air. Sedangkan jika proporsi minyak lebih banyak, maka akan terbentuk air dalam minyak. Berikut contoh emulgator dan mekanisme kerja, yaitu ada surfaktan. Mekanisme emulsifikasi dalam kestabilan terjadi umumnya disebabkan karena proporsi minyak dan air yang tidak terlalu berbeda jauh. Kestabilan dari emulsi ditandai dengan mulai berkumpulnya fase minyak yang membentuk agregat yang disebut flokkulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.